Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi persamaan dasar akuntansi dan juga membahas tentang analisis transaksi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Yang dimaksud persamaan dasar akuntansi yaitu suatu pencatatan secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Maksudnya nanti pencatatan yang dilakukan di persamaan dasar akuntansi itu harus balance, harus seimbang antara kekayaan dan sumber kekayaan, antara harta, kemudian modal maupun utang harus seimbang. Apa yang dimaksud kekayaan? Kekayaan di sini adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Segala sesuatu, semua yang dipunyai oleh perusahaan yang bisa diuangkan, yang bisa dinilai dalam bentuk uang. Kekayaan atau harta itu antara lain adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan lain-lain. Semua itu bisa dinilai dengan uang, bisa ditaksir berapa harganya, berapa nilainya, berapa jumlahnya, totalnya. Kemudian sumber kekayaan itu kita dapat dari mana? Kekayaan tersebut sumbernya berasal bisa dari pemilik perusahaan, atau biasanya kita sebut dengan modal, atau dengan bahasa lain ekuitas, bisa dari pihak ketiga yang disebut dengan utang, baik dari bank maupun dari pihak lain. Selanjutnya, untuk rumus persamaan dasar akuntansi, 2 tahapan penting dari siklus akuntansi. Pertama, mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu dicatat dalam buku jurnal. Yang kedua, mempostingnya ke dalam buku besar. Setelah dicatat di buku jurnal, kemudian dipindah bukukan ke dalam buku besar. Secara matematika, posisi keseimbangan antara kekayaan dan sumber pengeluarannya dapat dituliskan sebagai berikut: aktiva dan pasiva. Aktiva itu hutang plus modal. Aktiva itu harta. Harta sama dengan hutang plus modal. Itu rumus dasar dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian bisa dikembangkan lagi, harta sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Dikembangkan lagi, aktiva dikurangi biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan, kemudian dikurangi dengan biaya. Selanjutnya anak-anak, kita pada pembahasan pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Pertama, dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Yang kedua, kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Jadi nanti ketika di kolom harta, modal, utang, itu nanti hasilnya kalau dihitung itu harus sama. Ketiga, modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah jika dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang jika dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik atau prive pemilik dan membayar beban. Ini kita perhatikan. Bertambahnya aktiva ini harta, diimbangi dengan bertambahnya ekuitas atau modal. Kedua, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya
kewajiban. Selanjutnya, bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain. Bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain dan bertambahnya kewajiban. Yang kedelapan, bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Perhatikan contoh sebagai berikut. Tanggal 1 bulan Juni pemilik menyetorkan uang sejumlah 5 juta, peralatan 2,5 dan perlengkapan sebesar 1.200.000. Tanggal 2 Juni perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga Rp2.750.000. Tanggal 3 nomor 3 tanggal 15 Juni perusahaan menerima pendapatan sebesar 1,5 juta. Ini pencatatan dalam tabel persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 tadi pemilik menyerahkan uang 5 juta, berarti masuk kas 5 juta, modal 5 juta, 2,5 1.200.000, itu 5 juta ditambah 2,5 ditambah 1.200.000 sehingga jumlahnya adalah 8.700.000, kas 5 juta, perlengkapan 1.200.000, peralatan 2,5. Itu adalah harta. Kemudian di tabel sampingnya adalah masuk pada modal sejumlah 8.700.000, sehingga kolom pasifa dan aktiva jika dijumlahkan adalah seimbang atau sama. Yang tanggal 7 membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Membeli berarti mengurangi. Membeli pakai uang apa? Pakai uang kas. Sehingga yang berkurang adalah kas 2.750.000, di dalam kurung itu namanya dikurangi. Peralatan karena ini membeli peralatan secara tunai, berarti peralatannya bertambah 2.750.000. Saldonya 2.250, 1.200, 5.250, 8.700. Tanggal 15 Juni menerima pendapatan, berarti mendapatkan pemasukan sebesar 1,5 juta, kas 1,5 juta, modal 1,5 juta, keterangannya pendapatan jumlahnya sekian. Saldonya 3.750 ditambah 1.200.000 ditambah 5.250.000, jumlahnya adalah 10.200.000, sehingga aktiva 10.200.000, pasifa juga 10.200.000, harus seimbang atau sama. Selanjutnya sistem untuk menganalisis transaksi. 1. Tentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan atau beban terpengaruh oleh suatu transaksi. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus bisa menentukan